Seribu dewa dari kayangan tidak bisa memerdekakan sesuatu bangsa yang di dalam dadanya tidak berkobar-kobar semangat, kemauan, tekad untuk merdeka. Insinyur Soekarno adalah proklamator kemerdekaan Indonesia dan Presiden pertama Republik Indonesia. Beliau dikenal sebagai pemimpin yang karismatik dan penuh semangat dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Kontribusinya terhadap kemerdekaan Indonesia menjadikan sebagai salah satu pemimpin paling berpengaruh di Indonesia. Kehadirannya dalam panggung sejarah Indonesia memberikan pengaruh positif dan meninggalkan jejak sejarah yang signifikan dalam membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi Indonesia selanjutnya. Presiden Soekarno lahir di Blitar, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1901. Ia adalah anak kedua dari pasangan Raden Sukemi Sosrodihardjo dan Ida Ayu Nyomanrai. Ayahnya, Raden Sukemi Sosrodihardjo, adalah seorang guru agama Islam yang mengajar di sekolah dasar di Blitar. Sementara ibunya, Ida Ayu Nyomanrai, adalah putri dari seorang bangsawan Bali yang dijuluki Gusti Gede Panji Sakti. Soekarno menghabiskan masa kecilnya di Blitar dan selalu meraih prestasi di sekolah. Pada usia 17 tahun, ia memutuskan untuk pindah ke Surabaya melanjutkan pendidikan di sekolah tinggi. Ia belajar di Sekolah Tinggi Teknik di Bandung dan kemudian melanjutkan pendidikannya di Universitas Indonesia di Jakarta, dulu bernama Fakultas Teknik Northwest School. Setelah itu, ia bekerja sebagai guru di berbagai sekolah, hingga akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan Gerakan Nasional Indonesia, atau yang lebih dikenal sebagai Gerakan Perjuangan Kemerdekaan Indonesia. Setelah memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, Soekarno menjadi presiden pertama Indonesia dan memimpin negara ini selama lebih dari 20 tahun. Kendati demikian, kepemimpinannya juga diwarnai oleh berbagai kontroversi. Meski Soekarno tetap diakui sebagai tokoh penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia dan identitas nasional bangsa Indonesia. Presiden Soekarno adalah sosok yang sangat inspiratif bagi bangsa Indonesia. Kepemimpinannya selama memimpin Indonesia berhasil membawa Indonesia menjadi negara yang merdeka dan memperoleh pengakuan dari negara-negara lain. Kisah-kisah tentang Soekarno yang inspiratif banyak menginspirasi masyarakat Indonesia hingga saat ini. Salah satu kisah inspiratif dari Presiden Soekarno adalah saat ia memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada saat itu, situasi politik Indonesia masih sangat tidak stabil dan dunia internasional sedang di tengah-tengah Perang Dunia Kedua. Terlebih lagi, kekuasaan Belanda masih sangat kuat dan perundingan antara Belanda dan Indonesia masih terbuka. Namun, setelah ada desakan dari kaula muda, Soekarno tetap bertekad untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia dan berjuang untuk mengumpulkan dukungan dari rakyat Indonesia. Dalam sebuah teks proklamasi yang sangat terkenal, Presiden Soekarno mengatakan, dengan berdirinya negara Indonesia yang merdeka, maka atas nama bangsa Indonesia, saya umumkan dengan ini kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Pidato tersebut berhasil menginspirasi rakyat Indonesia dan memberikan semangat perjuangan untuk meraih kemerdekaan. Dalam waktu yang singkat, Indonesia berhasil memenangkan perjuangan melawan pendudukan Belanda dan akhirnya mendapatkan pengakuan dari negara-negara lain. Pada awal pemerintahannya, Soekarno membangun hubungan yang erat dengan Uni Soviet dan memilih untuk mendekatkan diri pada blok komunis. Namun, pada pertengahan tahun 1950-an, Soekarno memilih untuk memperluas hubungan internasional Indonesia dan membangun hubungan dengan negara-negara barat.
terutama Amerika Serikat. Dia juga mempercepat pembangunan ekonomi dengan menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955. Selama masa jabatannya, Soekarno juga menggagas ideologi nasionalisme, agama, dan komunisme atau Nasakom yang bertujuan untuk memajukan Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdikari. Meski saat itu, gagasan Nasakom Soekarno ini menuai pro dan kontra, khususnya dari kalangan Islam, dan hingga kini terus diperbincangkan. Terbukti, pada akhir masa pemerintahannya, Soekarno terjebak dalam konflik politik yang berlarut-larut, termasuk krisis ekonomi dan politik yang melemahkan negara. Komunisme menjadi borok parah yang sulit terlupakan bangsa Indonesia hingga saat ini. Kendati demikian, banyak yang menghargai pemikiran Soekarno tentang pemerintahan nasional yang kuat, terutama dalam konteks kepemimpinan global. Kiprah Soekarno dalam politik Indonesia dinilai mampu mempunyai pengaruh besar dalam sejarah Indonesia. Walaupun di satu sisi, dia berjuang untuk memajukan Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdikari. Tetapi di sisi yang lain, dia juga terjebak dalam konflik politik yang memicu terjadinya berbagai masalah di negara ini. Sisi lain dari sosok Presiden Soekarno adalah dikenal sebagai orator ulung di Indonesia. Suara dan nadanya berkarakter, sehingga pidatonya mampu membakar semangat dengan diksi yang menggelora. Saat berbicara di depan publik, Soekarno sering mengisahkan adegan-adegan heroik, melantunkan puisi, dan mengawang-awang ke masa lalu. Tidak hanya itu, ia juga mampu mengunggah emosi pendengar dengan teknik pengungkapan dan pemanfaatan bahasa yang khas. Salah satu frasa yang sangat dikenal dalam orasi-orasi Soekarno adalah kata jas merah, jangan lupakan sejarah. Kata-kata tersebut menjadi di antara frase Soekarno yang paling terkenal, yang memiliki arti penting mengenai sejarah bangsa Indonesia. Soekarno menyadari bahwa tanpa mengenal sejarahnya, bangsa Indonesia akan kehilangan identitas dan kehilangan arah di masa depan. Tak hanya dikenal sebagai orator ulung di Indonesia, Soekarno juga dikenal dengan kemampuan diplomasinya di dunia internasional. Beliau bergabung dengan gerakan negara-negara dunia ketiga dan didaulat sebagai tokoh utama dalam gerakan non-blok. Soekarno seringkali menjalin hubungan dengan tokoh-tokoh dunia dan melakukan kunjungan ke berbagai negara. Kemampuannya dalam mengedepankan hubungan internasional ini kemudian membuat Soekarno menjadi sosok yang sangat disegani di mata komunitas internasional. Di tengah-tengah kerumunan masyarakat dan beberapa pertemuan, Soekarno selalu tampil dengan pakaian yang khas dan gagah. Ia sering terlihat mengenakan pakaian jas berpeci hitam. Tak banyak presiden dunia yang memiliki ciri khas seunik itu dan menjadi ikon dalam dunia mode. Selain dikenal sebagai proklamator kemerdekaan, presiden pertama Indonesia dan merupakan tokoh penting dalam sejarah Indonesia, Soekarno juga dikenal sebagai seorang pemikir besar yang bertanggung jawab atas beberapa konsep penting dalam politik Indonesia. Beberapa ide dan pemikiran Soekarno telah mempengaruhi negara ini selama beberapa dekade, seperti nasionalisme, Pancasila, dan imperialisme. Presiden Soekarno mempunyai pandangan yang kuat tentang nasionalisme. Dia menganggap bahwa bangsa Indonesia harus menentukan nasibnya sendiri dan bebas dari pengaruh asing. Ini adalah pandangan yang tercantum dalam Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dan menjadi dasar bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Soekarno juga mencetuskan Pancasila sebagai ideologi negara, dan ini menjadi dasar bagi pembangunan politik Indonesia. Soekarno juga memiliki pandangan anti-imperialisme yang kuat. Menurutnya, negara-negara kecil di Asia dan Afrika harus bersatu untuk melawan penjajahan dan imperialisme dari negara-negara besar barat. Inilah salah satu alasannya kenapa Soekarno mendukung gerakan non-blok
yang mengadakan Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955. Selama masa jabatannya, Soekarno mengembangkan ideologi baru bernama demokrasi terpimpin. Menurutnya, demokrasi terpimpin adalah sistem politik yang menggabungkan prinsip demokrasi, representatif, dan sosialisme. Sistem ini lebih menekankan pada partisipasi rakyat dalam pembuatan kebijakan negara melalui interpretasi dan arahan pemimpinnya. Selebihnya, Soekarno juga memperjuangkan ekspansi kebudayaan dalam politik Indonesia, termasuk seni rupa, musik, dan sastra. Tujuannya adalah untuk memasyarakatkan kebudayaan di Indonesia, sehingga rakyat Indonesia lebih mengenal dan mencintai budaya mereka sendiri. Inilah bagian dari kebijakan Soekarno yang dikenal dengan istilah politik cermin, di mana budaya dipandang sebagai cermin untuk memahami Indonesia dan pengaruhnya terhadap bangsa. Pemikiran-pemikiran Soekarno tersebut mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam politik Indonesia hingga saat ini. Banyak kaum intelektual dan tokoh politik dalam dan luar negeri tertarik untuk mempelajari pemikiran-pemikiran Soekarno dan memandangnya sebagai salah satu inspirator bagi gerakan nasionalisme, gerakan anti-kolonialisme, serta gerakan progresif di Asia dan Afrika. Di samping kiprah politiknya yang mendunia, ada sisi Soekarno yang menyita perhatian publik di masa jabatannya sebagai presiden, yaitu kehidupan pribadinya yang dipenuhi dengan kisah asmara dan pernikahan dengan beberapa wanita. Perempuan-perempuan yang dekat dengan Soekarno itu memiliki latar belakang yang berbeda-beda, namun selalu menarik perhatian masyarakat dan menjadi sorotan media pada zamannya. Beberapa biografi dan buku sejarah membahas kehidupan pribadinya dan hubungan cinta yang dekat dengan para wanita tersebut. Namun, banyak kalangan yang menyoroti kehidupan Soekarno karena dianggap tidak etis dalam pandangan moral dan sosial masyarakat Indonesia. Bagaimanapun, dalam sejarah Indonesia, Soekarno akan selalu dikenang sebagai seorang pemimpin besar yang telah berjasa bagi bangsa ini. Kisah-kisah inspiratif dari Presiden Soekarno selalu menginspirasi banyak orang, terutama di Indonesia. Soekarno merupakan sosok pemimpin yang sangat karismatik dan memiliki pengaruh yang besar di kalangan rakyat. Keberhasilan dan dedikasi ini banyak memberikan semangat dan inspirasi bagi masyarakat Indonesia masa kini. Kendati demikian, ada juga kritik terhadap kepemimpinan Soekarno yang dianggap terlalu otoriter dan membuat banyak problem dalam pemerintahan Indonesia. Namun, secara keseluruhan, Soekarno tetap menjadi tokoh penting dalam sejarah Indonesia dan warisannya tetap relevan hingga saat ini dalam memperkuat identitas dan kebangsaan Indonesia. Presiden Soekarno wafat pada tanggal 21 Juni 1970 di usia 69 tahun akibat komplikasi diabetes yang dideritanya. Jenazah Soekarno kemudian dimakamkan di sebuah kompleks makam keluarga di Kota Blitar, Jawa Timur. Makam Soekarno di Blitar telah menjadi tujuan ziarah bagi banyak orang, terutama bagi para penggemar dan pengagumnya.